Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita akan belajar mapel IPA kelas 6 semester 1 tentang rangkaian listrik sederhana. Baik anak-anak, untuk belajar rangkaian listrik sederhana ini, nanti kita akan belajar yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Apa ya yang dinamakan dengan rangkaian listrik seri itu? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewati arus. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari rangkaian listrik seri. Bagaimana ya cara petunjuk menyusun rangkaian listrik secara seri yang sederhana itu? Baik, kita belajar tentang cara menyusun rangkaian listrik seri secara sederhana. Yang pertama adalah sediakan 2 lampu pijar berukuran kecil, 2 dudukan lampu kabel, dan 2 buah baterai dan sebuah saklar. Yang nomor 2, susunlah komponen listrik tersebut menjadi sebuah rangkaian listrik. Yang ketiga, setelah rangkaian listrik jadi, cobalah menekan tombol pada saklar untuk menguji 2 lampu menyala atau tidak. Yang keempat, tekan kembali tombol pada saklar untuk mematikan kedua lampu. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang rangkaian seri pada listrik. Sekarang, apa ya kelebihan rangkaian seri pada listrik itu? Baik, kita belajar tentang kelebihan rangkaian seri pada listrik. Yang pertama adalah cara penggunaannya sangat praktis. Yang kedua, jenis dan bentuk rangkaian seri ini sangat sederhana. Yang ketiga, memiliki kestabilan arus listrik yang baik. Nomor 4, struktur rangkaian mudah dipahami. Dan nomor 5 adalah biaya lebih murah. Rangkaian listrik sederhana yang kita pelajari. Nomor 2 adalah rangkaian listrik paralel. Anak-anak, ada yang sudah tahu tentang rangkaian listrik paralel itu? Baik, kita belajar tentang pengertian rangkaian listrik paralel. Apa ya pengertian rangkaian listrik paralel itu? Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih satu jalur untuk melewati arus. Anak-anak bisa perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar dari rangkaian listrik secara paralel. Tadi kita sudah belajar tentang rangkaian listrik secara paralel. Sekarang kita belajar tentang bagaimana ya caranya kalau kita mau menyusun rangkaian paralel sederhana. Nah, rangkaian paralel sederhana ini dapat disusun dengan 3 cara. Apa saja ya? Mari kita belajar satu persatu. Cara yang pertama, apabila kita mau menyusun rangkaian paralel, yaitu kita dapat menyusun rangkaian paralel baterai. Bagaimana ya cara menyusunnya itu? Yaitu baterai dapat disusun secara bercabang, sedangkan lampu disusun secara berderet. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari rangkaian paralel baterai. Sedangkan cara yang kedua, apabila kita mau menyusun rangkaian paralel adalah caranya dengan rangkaian paralel lampu. Bagaimana ya cara kita menyusun rangkaian paralel lampu itu? Yaitu baterai dapat disusun secara berderet, sedangkan lampu disusun secara bercabang.
Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari rangkaian paralel lampu. Apabila kita mau menyusun rangkaian listrik secara paralel, cara yang nomor 3 adalah baterai dan lampu disusun secara bercabang. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel, baterai dan lampu yang disusun secara bercabang. Rangkaian listrik secara sederhana yang kita pelajari nomor 3 adalah rangkaian listrik campuran. Anak-anak, apa ya pengertian rangkaian listrik campuran ini? Rangkaian listrik campuran adalah perpaduan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik campuran ini bertujuan untuk menutupi kekurangan rangkaian satu dengan rangkaian yang lain. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari rangkaian listrik secara campuran. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengertian rangkaian listrik secara campuran. Sekarang, bagaimana ya manfaat kalau kita menggunakan rangkaian listrik secara campuran? Manfaatnya yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan kabel dalam rangkaian paralel. Yang kedua, mengurangi penggunaan saklar dalam rangkaian paralel. Dan yang ketiga adalah hemat konsumsi listrik. Sekarang kita juga belajar tentang contoh penggunaan rangkaian listrik secara campuran. Apa saja ya contoh penggunaan rangkaian listrik secara campuran itu? Contohnya yaitu diantaranya yang pertama adalah pada instalasi listrik rumah tangga. Yang kedua, pada kelistrikan alat-alat transportasi seperti pada sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang ketiga, terdapat pada alat-alat elektronik seperti pada komputer, TV, radio, dan smartphone. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang rangkaian listrik secara sederhana. Ini ada soal latihan. Soal yang pertama, apa pengertian rangkaian listrik secara seri? Yang kedua, apa pengertian rangkaian listrik secara paralel? Yang ketiga, apa pengertian rangkaian listrik secara campuran? Yang keempat, sebutkan 3 kelebihan rangkaian seri. Dan yang nomor 5, sebutkan 3 manfaat penggunaan rangkaian campuran. Tadi kita sudah belajar tentang rangkaian listrik sederhana, Mapel IPA kelas 6 semester 1. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.